Oh, Sinason, balik lagi sama saya, Retronen. Oke, teman-teman, kita akhirnya kembali lagi membahas anime 86 yang udah mau tamat kur 1, teman-teman. Jadi, ini kan ada dua kur kayaknya ya, teman-teman. Yang pertama 11 episode, yang sisanya mungkin 12 episode ya, teman-teman. Soalnya baru dapat konfirmasi ini kayaknya 23 episode. Tapi ini diawalin dengan 11 episode dulu. Jadi kita langsung aja review episode ke-9 ya teman-teman ya. Oke, let's go. Jadi ini di episode 9 adalah hari dimana pertarungan besar akan dimulai. Dan mungkin ini pertarungan terakhir ya teman-teman. Pertarungan terakhir anggota Spearhead ini teman-teman, setelah mereka dilepas. Dan ya sekarang mereka bergantung sama diri mereka sendiri aja gitu loh teman-teman. Dan wow, di sini perjuangannya luar biasa sekali, dimana si Shin ini maju sendiri ke depan buat ngelawan si Shepardnya yang naik mobil armor besar itu. Bukan naik sih, lebih tepatnya menggerakkan ya teman-teman, karena ini akan bergeraknya otomatis ya para Legion dan Shepard ini. Dan Shepard ini adalah yang besar itu, yang kayak mobil armor bentuknya teman-teman. Wow, luar biasa sekali. Ini keren banget sih sumpah. Pertarungannya si Shin ini jalan sendiri, sementara yang lain ngadepin pasukan-pasukan yang bisa bertambah secara mendadak gitu. Tapi di detik-detik genting tiba-tiba ada bantuan berupa senjata mortar teman-teman. Wow, ini akhirnya si Lena bisa menghubungi mereka lagi gitu loh teman-teman. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Ini saya juga awalnya sih nggak paham gimana caranya. Soalnya si Lena kan harusnya nggak mungkin bisa melakukan ini ya teman-teman. Nggak mungkin, karena dia bakal melanggar hukum juga toh ujung-ujungnya kalau melakukan ini. Tapi ujungnya dia lakuin juga. Bahkan dia berbagi kontak visual yang mana itu beresiko bisa membutakan dia teman-teman ya. Bahaya sekali, karena ini para raid itu nyambungin dari otak ya teman-teman ke ini, dari usernya para raid itu ke seluruh unit juga bisa, ke satu orang juga bisa. Unit yang dimaksud ini adalah pilot-pilotnya mesin ini, mesin-mesin Juggernaut teman-teman. Wow, ini ya singkat cerita akhirnya mereka fokus lagi ke medan perang. Dan si Shin itu seperti biasa tadi udah ngelawan si kakaknya, dan pas dia hampir berhasil, ternyata ada semacam tangan dari logam cair gitu, atau kayak arwah-arwah gitu keluar dari Shepardnya, dan itu menghalangi peluru si Shin teman-teman. Oh my god, ini gimana ya? Apakah jiwa-jiwanya udah nggak tenang jadi dikumpulin sama Shepard? Kan biasanya kesadarannya atau salinan dari otaknya lah yang terakhir kali direkam sebelum detik-detik kematian kan yang ada di situ. Nah, terus ini si Shin terdesak dan hampir aja ditangkap dan dibunuh. Tapi untung aja si Lena ini cepat bertindak dan dia menembakkan peluru mortar yang nggak meledak di atas Shepard itu supaya dia bisa menghentikannya sedikit. Ya sayangnya nggak begitu ngefek ya teman-teman. Dan ya akhirnya Shin bisa lepas dan semuanya mencoba membangunkan dia teman. Nah btw di sini saya hampir lupa, si Shin ini kayak seneng gitu, kayak senyum gitu kan. Dia akhirnya bisa ngebunuh si kakaknya gitu kan. Terus ya ini agak mengingatkan saya sama Mikazuki teman-teman, karena dia pernah kayak gini juga pas lagi ngaktifin mode penuhnya Alaya Vitnananya Barbatos Lupus Rex teman-teman, kalau kalian ingat di Iron Blood Orphans ya, Gundam Iron Blood Orphans. Ini wow, luar biasa sekali teman-teman. Keren banget lah pokoknya. Udah ngira bakalan kalah ya, taunya si Shin langsung bangun dan berhasil menang teman-teman. Di sini pertarungannya cukup singkat lah ya teman-teman. Jadi saya nggak begitu detail bahasnya karena terlalu singkat juga. Setidaknya rencananya si Lena udah dipikirkan secara matang dan akhirnya si Shin bisa lega dan menangis dengan sepenuh hatinya ya teman-teman, karena dari kemarin kan dia ekspresinya datar terus, tapi ini baru ngeluarin ekspresi ketika dia ketemu sama kakaknya di medan perang gitu ya teman-teman. Dan bener ini serem juga sih konsepnya, kayak kalau kayak gini. Ini juga mobil armornya gede juga ya. Tapi si Shin ini menemukan titik lemahnya dan dia fokus nembak situ aja sih. Ya ini adalah hal dasar kalau melawan
mesin yang ukurannya lebih besar daripada mesin kita sih teman-teman. Di Gundam juga ada pengetahuan kayak gini. Ya udahlah, akhirnya pertarungan pun selesai, mereka selamat. Dan ternyata sebelum ini si Lena itu datengin sahabatnya lagi teman-teman, si Annette teman-teman. Dan ternyata si Annette itu kan kemarin kan dia bilang di episode 8 kemarin, dia bilang, cuman nggak saya bahas sih teman-teman. Dia bilang kalau dia punya sahabat dari 86 dan dia sering dibully dan dirundung gara-gara temenan sama si anak itu. Sehingga pas itu dia langsung ngusir anak itu. Dan ketika bapaknya mau mungut si anak itu, si Annette itu menolak karena dia nggak mau dirundung lagi kan. Dan itu adalah orang yang sama teman-teman. Ternyata itu adalah Shin, dan sekarang dia ada di bawah komandonya si Lena teman-teman. Wow, such plot twist ya teman-teman. Ternyata ini si Annette itu sahabatnya juga berteman sama Shin sejak kecil teman-teman. Dan ya ini si Lena pakai ngancem loh, kalau kamu nggak bertindak, nggak bantuin aku, nanti kamu ini loh kehilangan Shin lagi loh gitu, dan lain sebagainya. Oh my god. Jadi si Lena ini udah tahu teman-teman. Karena ini ciri-ciri yang disebutin nama Annette itu dia berasal dari distrik 1 pada awalnya. Dan si Shin ini awalnya juga emang tinggal di distrik 1 kan. Kalau nggak salah dia pernah bilang gitu, cuman saya bahas nggak kemarin, bodoh lah. Oh my god, jadi ini main otak juga teman-teman. Wow, ini si Lena juga akhirnya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri ya teman-teman. Ini perkembangan yang sangat bagus menurut saya teman-teman. Jadi dia nggak sekedar merengek-rengek lagi, tapi ada tindakan lah seenggaknya teman-teman ya. Nah jadi udah gitu aja, setelah selesai si Annette pun pamit dan kayaknya dia masih kecewa sama dirinya sendiri ya. Oh my god. Yang jelas seperti itu aja, akhirnya selesai. Dan mereka bincang-bincang sebentar sebelum ternyata mereka mau pergi lagi ke suatu tempat yang tidak diketahui apakah itu. Jadi apakah ini perpisahan? Jadi kayak si Lena ini bakalan ditinggal sama mereka karena mereka mau menuju ke tempat yang tidak diketahui. Dan ya kayaknya si Lena ini langsung aktifin ini koneksi visual, jadi apa yang Lena lihat tuh bisa mereka lihat tuh. Mungkin ya teman-teman, soalnya pas si Lena lari-lari di kota, ini mereka ngomongin tentang pemandangan di kota teman-teman. Kayaknya seperti itu sih. Dan bahkan sampai si Lena jalan ke tempat terakhir, yaitu perbatasan antara Republik dan Distrik 86. Oh my god, ini membaperkan sekali teman-teman. Oh my god. Jadi kita nggak tahu apakah mereka bakal selamat atau enggak teman-teman. Dan juga kita di sini kalau di posisinya Lena sih ya bakal sedih dong, kan kita udah berjuang bersama dan harusnya kita juga bisa inilah juga bisa damai lagi atau apa gitu. Mereka memutuskan untuk terus maju teman-teman. Ini saya jadi teringat suatu di mana seorang berkata sebelum diambang kematiannya, dia berkata, kita tidak membutuhkan sebuah tujuan, yang perlu kita lakukan hanyalah terus maju, dan selama kalian tidak berhenti maka jalannya akan selalu ada. Teruslah berjalan, jika kalian tidak berhenti aku akan menunggu di sana. Jadi jangan berhenti ya. Aduh. Ini kata-kata legend dari seseorang yang meninggal secara heroik demi melindungi bawahannya. Ya seperti itulah. Soalnya ini distrik lagi. Spearhead ini udah seperti keluarga. Jadi saya ngelihat mereka tuh seperti melihat tekadan gitu loh teman-teman. Jadi ya maaf kalau rada maksa ya teman-teman. Tapi ya seperti itulah apa adanya teman-teman. Ini saya baca di grup katanya ini mereka udah tamat ini novel yang volume 1. Berarti episode 10 ke atas itu udah volume 2 dan seterusnya mungkin bisa sampai volume 3 ya teman-teman. Mungkin teman-teman. Soalnya satu volume aja 9 episode. Ini sisa berapa berarti? 12 tambah 2, 14 episode lagi teman-teman. Wow. Dan ini katanya si mereka ini mau ke tempat yang namanya Valhalla ya teman-teman. Saya semakin penasaran dan saya akan menunggu kelanjutannya dengan sabar teman-teman. Oke. Sekian dulu buat video kali ini. Semoga kalian suka, dan kalau kalian tahu lebih banyak kalian bisa tulis di kolom komentar dan bantu saya dong buat pahamin teman-teman. Soalnya saya nggak baca novelnya teman-teman. Tolong dengan sangat. Dan juga kalian yang sudah menonton video ini, kalian luar biasa. Semoga kalian sukses dan mendapatkan apa yang kalian inginkan dalam hidup. Amin.
Jangan lupa seperti biasa like, comment, share, dan juga subscribe-nya. Lalu bagikan ke teman-teman kalian semua yang suka anime, khususnya anime saya review. Ya mungkin kedepannya saya bakal review anime-anime lagi yang kalian minta, yang kalian request. Jadi tunggu apa lagi, kalian subscribe channel ini ya teman-teman. Walaupun konten utama channel ini adalah Digimon, tapi saya tetap terbuka untuk kalian. Pintu saya selalu terbuka untuk kalian request apapun itu ya teman-teman. Oke, see you again. Peace out and have a nice day. Sarah, bye.